Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 PPKN yang anggotanya Adisti Maulani, Muhammad Rizky Aulia, Nuraini binti Wasri, Yalfiana Saputi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan prinsip geopolitik di Indonesia. Saya sendiri adalah seorang moderator pada presentasi kali ini. Marilah kita simak dengan jelas dan saksama pembahasan mengenai prinsip geopolitik di Indonesia. Prinsip geopolitik di Indonesia. Prinsip geopolitik ialah bahwa bangsa Indonesia memandang wilayahnya sebagai ruang hidupnya. Namun bangsa Indonesia tidak ada semangat untuk memperluas wilayah sebagai ruang hidup. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah negara Indonesia senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional itu merupakan turunan lanjut dari cita-cita nasional, tujuan nasional maupun visi nasional. Sedangkan falsafah dan ideologi Pancasila merupakan kebijakan tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara yang apabila dihadapkan kepada tantangan untuk menumbuhkan, meningkatkan dan memelihara kesejahteraan dan kesamaan yang adil dan merata di seluruh kepulauan Indonesia, menuntut diwujudkannya seluruh kepulauan Indonesia sebagai suatu kesatuan yang membuat yang kuat dan utuh, baik dalam aspek pelayanan maupun dalam aspek dinamisasi sistem pemerintahan dan kemasyarakatan. Nah, lahirnya sebuah konsepsi geopolitik yang khas di Indonesia karena lahir dari falsafah dan ideologi Pancasila serta kondisi posisi dan potensi wilayah Indonesia yang spesifik berwujud kepulauan dan terletak di jalan silang dunia yang vital. Nah, nasionalisme tidak lagi menjadi kekuatan signifikan dalam sejarah dunia karena surutnya nasionalisme lama di negara-negara demokratis paling berat dan paling maju di Eropa. Kalaupun mereka masih berpegang pada nasionalisme itu lebih bersifat kultural ketimbang politik. Nah, karena lebih toleran, dengan demikian nasionalisme baru mesti dimaknai sebagai penghargaan kepada seluruh masyarakat secara berkeadilan sebagaimana loyalitas yang telah diberikan kepada bangsa. Wawasan Nusantara adalah sudut pandang geopolitik Indonesia secara mendasar. Secara harfiah, wawasan Nusantara berarti konsep kepulauan. Secara kontekstual, istilah ini lebih tepat diterjemahkan sebagai visi kepulauan Indonesia. Wawasan Nusantara adalah cara bagi Indonesia untuk memandang dirinya sendiri atau secara geografis sebagai satu kesatuan antara ideologi, politik, ekonomi, sosio-kultural, serta masalah keamanan dan pertahanan. Konsep ini berupaya untuk menjawab tantangan geografis yang melekat pada diri Indonesia sebagai negara yang terdiri dari ribuan pulau serta ribuan latar belakang sosial budaya penduduknya. Fungsi wawasan Nusantara. 1. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan Nusantara dijadikan konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan, keamanan, dan kewilayahan. 2. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 3. Wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara. 4. Wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan sehingga berfungsi dalam pembatasan negara agar tidak terjadi sengketa dengan negara tetangga. Tujuan wawasan Nusantara
Tujuan nasional dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, pendamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan kedalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Politik di era globalisasi. Geopolitik adalah suatu hal klasik dalam kehidupan antar bangsa, di mana di dalamnya akan menghubungkan antara kekuatan politik dan ruang geografis, di mana dalam ruang geografis terdapat sumber daya geologi yang bernilai ekonomi. Dari situ, maka para geosaintis di era globalisasi ini hendaknya lebih memperhatikan lagi tentang kehidupan politik, karena semua dampak hari ini adalah buah dari politik elit sebelumnya. Teknologi dalam eksplorasi dan eksploitasi. Teknologi memang harus berkembang, setidaknya kita mulai melangkah maju, agar tak terlalu kalang kabut ketika harga komoditi dimainkan oleh para broker elit global dan berdiri di kaki sendiri. Kesimpulan, geopolitik dapat diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi nasional, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan dampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya, yang dijabarkan dari dasar filsafat dan sejarah bangsa itu, sesuai dengan posisi dan kondisi geografik negaranya dan mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Sedangkan arti dari wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta sesuai dengan geografik wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan atau cita-cita nasionalnya. Baiklah, kita telah memasuki sesi penutup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan barusan adalah awal untuk kita menerjang badai kehidupan. Terima kasih.